Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifa Azrul Aza dengan NPM 620421 dari kelas 4A D4 Logistik Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 dari mata kuliah Green Halal Logistik yang diampu oleh Bapak Dr. Agus Purnomo MT JMLT dan tentang topik Green Scope. Yang pertama yaitu mengenai Green Scope sendiri, mengenai ruang lingkup green itu, di mana satu perusahaan mampu menggunakan kembali bahan-bahan yang mudah untuk didaur ulang. Kemudian saat manufaktur juga menggunakan mesin-mesin ramah lingkungan dan bahan-bahan yang dapat didaur ulang atau produk lain yang berguna di pasaran. Kemudian important Green Supply Chain Management. Green Supply Chain Management sendiri diartikan sebagai sekumpulan pendekatan untuk maintain customer yang mengintegrasikan pemikiran lingkungan ke dalam supply chain management yang harus ramah lingkungan pula. Kemudian pentingnya dari Green Supply Chain Management sendiri yaitu mendapatkan competitive advantage atau kompetitif dalam meraih keunggulan antar pasar dengan memilih supplier yang harganya minim, kemudian produk yang green, kemudian mengintegrasikan lebih baik dengan supplier. Kemudian improve the company competitive position by reduction cost. Berarti produksi dari suatu company itu mementingkan competitive positionnya yang berdasarkan dengan biaya yang minim dan dapat diminimalisirkan dalam pengeluaran membeli bahan bakunya pula. Kemudian untuk mendapatkan market untuk company itu sendiri. Kemudian green product diartikan sebagai hal yang penting untuk suatu perusahaan untuk mencapai kompetisi di internasional dalam sektor industri dalam suatu negara perusahaan tersebut. Kemudian mengenai green design. Green design di sini adalah penilaian produk yang ramah lingkungan berkaitan dengan kesehatan dan sumber daya, ditinjau dari kesehatan masyarakat yang menggunakan, dan semua dapat dinilai dari sourcing atau extraction of raw material. Di sini membeli produk-produk yang suppliernya menggunakan ISO 14001. Kemudian menggunakan material yang minim akan polusi. Kemudian bagian dari manufacturing. Manufacturing diartikan dalam proses yang mengurangi konsumsi energi yang berlebihan dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dan reducing production waste. Di sini berarti dalam limbahnya dapat diproduksi dan diminimalisirkan. Kemudian ada distribution atau distribusi. Dalam pendistribusian diusahakan untuk menggunakan transportasi kombinasi agar biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dan bisa di reverse logistik. Kemudian ada produk recovery, di mana produk recovery diartikan produk yang bisa didaur ulang kembali dan bisa digunakan kembali setelah didaur ulang. Kemudian green operation. Green operation is day-to-day business activity which focus on cost efficient and productivity to make less impact and support sustainability. Berarti green operation di sini yang lebih mementingkan biaya yang lebih efisien dan produktivitas dengan impact dan support terhadap lingkungan. Yang mengintegrasikan mulai dari konsep, material, kemudian kegiatan produksi, transportasi yang dipilih, kemudian pembuangan setelah digunakan dan bisa didaur ulang. Setelah itu dipikirkan baik-baik oleh suatu perusahaan agar menghasilkan biaya yang efisien dan produktivitas yang minim efek buruk terhadap lingkungan. Kemudian yang terakhir ada green remanufacturing. Green remanufacturing yaitu berarti memperbarui dari proses produksi dan operasi yang ramah lingkungan dengan bahan baku yang lebih sedikit dibandingkan yang lain, menggunakan bahan baku yang bisa didaur ulang juga, limbah yang diakibatkan radiasi dapat diminimalisir,
serta mengganti mesin yang tidak efisien menjadi lebih efisien dengan prosedur yang lebih efisien pula, yang lebih mementingkan operasi dari lingkungan yang minim akan polusi emisi yang berdampak buruk pada lingkungan pula. Itulah hasil presentasi dari saya mengenai tugas 2 Green Scope. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.